Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa semuanya. Saat ini saya sedang berada di Desa Ngelanggeran, di mana di sebelah kanan saya ada Gunung Api Purba Ngelanggeran yang telah berusia jutaan tahun. Dan saat ini sudah diajukan menjadi International Heritage di UNESCO. Nah, di samping adanya Gunung Api Purba Ngelanggeran yang telah berusia ribuan tahun yang lalu ini dan memberikan nilai geologis yang tinggi, ada satu lagi keunggulan yang ada di Desa Ngelanggeran ini adalah tanaman coklat, atau dalam bahasa Latinnya disebutkanlah Theomeria cacao. Nah, masyarakat di desa ini telah melakukan budidaya coklat mulai dari halaman maupun di pekarangan mereka, dan selanjutnya tanaman atau buah coklat itu diproses di kelompok petani mereka, dan sehingga dihasilkan buah biji coklat yang selanjutnya sebagai bahan baku untuk proses produk-produk coklat lainnya. Sebagai salah satu contohnya adalah dodol coklat, kemudian minuman coklat, ataupun coklat itu sendiri. Nah, dalam video ini kami ingin mengulas adanya keunggulan bagaimana tanaman coklat ini berperan terhadap perkembangan sosial dengan tema Social Life Cycle Assessment untuk minuman produk coklat yang dihasilkan di Desa Ngelanggeran ini. Desa Ngelanggeran, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan daerah dengan pesona alam yang indah yang menjadi daya tarik masyarakat untuk berwisata ke sana. Selain pariwisatanya, Desa Ngelanggeran dan juga desa lainnya di Gunung Kidul dikenal baik akan komoditas kakaonya. Hampir sebagian besar masyarakat di Desa Ngelanggeran menjadikan tanaman kakao sebagai salah satu sumber pendapatan mereka. Penjaminan kualitas biji kakao tentunya menjadi hal yang sangat penting. Agar memperoleh biji kakao dengan kualitas yang baik, maka kegiatan mulai dari pemeliharaan di kebun sangat perlu diperhatikan, seperti kegiatan pemangkasan, penyiangan, pemupukan, penyiraman, serta pemberantasan hama dan juga penyakit. Buah yang matang dan siap panen ditandai dengan perubahan warna, dan apabila buah diguncangkan, maka akan terdengar bunyi biji di dalam buah. Biji kemudian difermentasikan selama 6 hari dan selanjutnya dikeringkan secara natural dengan sinar matahari. Biji kakao yang telah difermentasi dan dikeringkan selanjutnya dapat diolah menjadi berbagai macam produk dengan nilai tambah yang lebih, misal menjadi coklat batangan, coklat bubuk, hingga produk minuman coklat instan. Di Desa Ngelanggeran sendiri, terdapat unit usaha dan juga industri yang bergerak dalam pengolahan biji kakao ini, yaitu Taman Teknologi Pertanian dan juga Geria Coklat Ngelanggeran. Pada video pembelajaran ini, kita akan fokus pada produk minuman coklat instan yang merupakan produk favorit dan juga unggulan yang disukai oleh para konsumen. Adapun proses pengolahan biji kakao menjadi produk minuman coklat instan dilakukan melalui beberapa tahapan proses, yaitu dengan menyiapkan bahan baku berupa biji kakao yang telah terfermentasi untuk dimasukkan ke mesin pertama, yaitu mesin roasting. Biji kakao yang telah di roasting selanjutnya akan melewati proses untuk dihasilkannya nips kakao. Nips kakao kemudian dimasukkan ke mesin pemasta, yang dimana pasta yang dihasilkan kemudian akan masuk ke mesin pengepresan. Di mesin pengepresan ini akan dihasilkan dua bahan setengah jadi, yaitu lemak kakao dan juga bungkil kakao. Bungkil yang dihasilkan kemudian akan dimasukkan ke mesin penggiling, dan nanti akan dihasilkan bubuk coklat murni. Bubuk coklat murni yang dihasilkan selanjutnya diformulasi dengan ditambahkan beberapa bahan baku lainnya, misal seperti gula dan juga susu bubuk. Tahapan terakhir yaitu adalah produk dikemas dan siap untuk dijual. Saat ini berada di tengah-tengah kebun kakao yang berada di salah satu desa di Kecamatan Patok. Nah, penting sekali kita untuk mengetahui pengaruh sosial ekonomi dari
adanya tanaman kakao ini terhadap kehidupan masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu, kita memerlukan adanya kajian mengenai social life cycle assessment. Nah, hasil dari social life cycle assessment ini akan diberikan kepada para pemangku kepentingan sehingga mereka bisa memberikan putusan atau memberikan kebijakan yang akan mendukung adanya pengembangan tanaman kakao dan produk turunannya bagi masyarakat di Kecamatan Patok maupun di Desa Anglanggeran. Oke, baik. Untuk melaksanakan social life cycle assessment, ada beberapa langkah yang tadi sudah disebutkan. Ada 4 langkah. Yang langkah pertama adalah goal and scope. Pada langkah pertama ini, dalam goal and scope ini adalah menentukan ruang lingkup yang akan dianalisis. Jadi kita akan melihat semua aspek yang ada di dalam ruang lingkup itu, sehingga kita bisa mengetahui dampak positif dan negatif pada sosial ekonomi yang ada pada masyarakat, yang khususnya untuk tanaman kakao sampai dihasilkan minuman kakao atau minuman coklat. Lingkup yang pertama bisa dikatakan adalah cradle to grave, atau dari hulu sampai hilir, dari kebun yang seperti Anda lihat di sini, dari kebun sampai dia menjadi minuman. Nah, semua aspek yang ada di dalam situ dilakukan analisa sehingga kita bisa mengetahui bagaimana dampak positif maupun negatif yang dimunculkan dengan adanya tanaman kakao atau kebun kakao ini pada masyarakat di Desa Anglanggeran maupun di Kecamatan Patok. Social Life Cycle Assessment atau SLCA merupakan alat fleksibel yang dapat mengkuantifikasikan dampak sosial pada sistem, produk, dan dasa. SLCA merupakan salah satu pendekatan untuk menilai aspek sosial yang terdapat di dalam model Sustainable Development. Dalam menganalisis dampak sosial, terdapat 3 langkah pendekatan yang dapat dilakukan, yaitu meliputi 1. Identifikasi stakeholders, kemudian yang kedua menentukan impact subkategoris yang berhubungan langsung dengan karakteristik dari stakeholder itu sendiri. Kemudian yang ketiga, itu menentukan indikator sosial yang menjabarkan impact subkategoris. Dalam melakukan SLCA produk, maka langkah pertama yang perlu dilakukan adalah penetapan tujuan dan ruang lingkup. Tujuan dilakukannya SLCA ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis dampak positif maupun negatif terhadap aspek sosial yang ditimbulkan selama siklus hidup minuman coklat instan tersebut. Sedangkan lingkup dari SLCA meliputi cradle to grave, yaitu dari saat berada di kebun hingga ke industri pengolahan biji coklat, dengan subsistem meliputi produksi bahan baku atau biji kakao terfermentasi dan pengolahan biji kakao menjadi produk minuman coklat. Penetapan stakeholder dan impact subkategoris didasarkan pada guideline SLCA yang telah ditetapkan oleh UNEP pada tahun 2009. Tahapan berikutnya adalah life cycle inventory, yaitu adalah pengumpulan data, baik data primer maupun sekunder, yang dapat dilakukan melalui wawancara maupun focus group discussion. Selanjutnya adalah identifikasi stakeholder yang meliputi pekerja atau workers, dan itu terdiri dari petani kakao itu sendiri maupun para pekerja di proses pengolahan minuman coklat. Komunitas lokal atau local community yang dalam hal ini dipilih berdasarkan batasan wilayah, yaitu orang-orang yang menetap di dalam radius 10 km dari unit rantai nilai terdekat. Selanjutnya, masyarakat atau society adalah orang atau pihak yang secara tidak langsung terkena dampak dari siklus hidup minuman coklat yang dihasilkan di Desa Anglanggeran. Hal ini bisa mencakup seluruh masyarakat Desa Anglanggeran maupun masyarakat yang ada di dalam kabupaten maupun provinsi serta tingkat nasional maupun internasional. Kemudian pelaku rantai nilai atau value chain actor itu mencakup pengelola industri pengolahan kakao dan gabungan kelompok tani. Selanjutnya adalah identifikasi stakeholder yang meliputi pekerja atau workers yang terdiri dari petani kakao itu sendiri maupun pekerja di industri pengolahan minuman coklat. Komunitas lokal atau local community yang dalam hal ini dipilih berdasarkan batasan wilayah, yaitu orang-orang yang menetap di dalam radius 10 km dari unit rantai nilai terdekat.
Selanjutnya adalah masyarakat atau society. Masyarakat ini merupakan pihak yang secara tidak langsung terkena dampak dari siklus hidup minuman coklat yang dihasilkan di Desa Ngelanggeran. Hal ini mencakup seluruh masyarakat Desa Ngelanggeran dan masyarakat di dalam artian luas, baik tingkat kabupaten, provinsi, nasional, dan internasional. Kemudian, pelaku rantai nilai atau value chain actor mencakup pengelola industri pengolahan kakao dan gabungan kelompok tani. Tahapan berikutnya adalah identifikasi impact subkategoris yang meliputi satu dari workers. Apakah di dalam workers itu ada child labor atau tidak terdapatnya pekerja di bawah umur, baik yang bekerja di dalam kebun maupun di industri pengolahan. Kemudian berikutnya adalah forced labor atau tidak terdapat hubungan kerja yang mengikat dan yang bersifat memaksa, sehingga hubungan kerja yang dilakukan berdasarkan asas perlindungan di awal kesepakatan antara kedua belah pihak. Selanjutnya adalah fair salary, ya untuk petani di kebun kaitannya dengan harga jual biji kakao. Sedangkan yang ada pada industri kaitannya pada upah pekerja, apakah telah sesuai dengan upah minimum regional Kabupaten Gunung Kidul. Selanjutnya adalah working time, tidak ada overwork, dan apakah telah memenuhi standar Undang-Undang Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan. Selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah tentang diskriminasi. Dalam subkategori ini mengacu pada konsep bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama, tidak mempedulikan identitas orang tersebut. Tidak ada perbedaan upah penjualan biji kakao berdasarkan gender. Tahap berikutnya adalah health and safety, yaitu subkategori yang menyangkut dengan tingkat kesehatan dan keselamatan kerja, baik secara psikis maupun fisik. Kecelakaan yang pernah terjadi umpamanya terkena pupuk urea ataupun terluka oleh pemakaian alat pertanian seperti cangkul itu perlu juga diperhatikan. Kemudian adalah social benefit. Dalam subkategori ini menilai tentang manfaat sosial yang diberikan kepada pekerja oleh pemilik bisnis. Dan berikutnya adalah freedom of association atau dikatakan dalam subkategori ini adalah menyangkut hak untuk mendirikan dan bergabung dengan suatu organisasi tanpa adanya pelarangan serta hak negosiasi kepada pihak lain tanpa campur tangan serta diskriminasi sebagai akibat dari keanggotaan serikat pekerja tersebut. Kita akan coba membicarakan mengenai stakeholder local community, yaitu yang terdiri dari safe and healthy living condition. Di dalam ini adalah subkategori ini didasarkan pada kondisi lingkungan kerja industri, yaitu yang hubungannya dengan lingkungan kerja di dalamnya dalam kategori aman dan sehat dengan melihat kualitas udara dan limbah pencemaran yang tidak melebihi standar baku yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya adalah local employment atau dalam subkategori ini kita bisa melihat penyerapan tenaga kerja yang diambil dari masyarakat lokal dan pemakaian pemasok lokal oleh industri. Kemudian adanya migration atau dalam kategori ini berhubungan dengan subkategori sebelumnya terkait dengan penyerapan tenaga kerja yang masing-masing subsistem mayoritas menyerap tenaga kerja dari desa maupun dari luar Desa Ngelanggeran. Pada pembahasan mengenai impact pada society, itu terdiri dari contribution to economic development, yaitu kontribusi sektor pertanian dan perkebunan yang berbasis kakao terhadap pendapatan desa. Dan selanjutnya kita membahas juga pada stakeholders value chain actors, di mana di sini disebutkan adanya supplier relationship yang merupakan interaksi antara supplier atau petani dengan pelaku industri, dan di situ digambarkan mengenai waktu pembayaran, jangka waktu pemesanan, volume, penyediaan bahan baku, dan komunikasi yang baik. Tahap berikutnya adalah Social Life Cycle Impact Assessment. Di dalam tahapan ini, kita melakukan penilaian dampak sosial pada siklus hidup minuman coklat yang berdasarkan Life Cycle Inventory yang selanjutnya dari subkategori tadi dikelompokkan menjadi kategori dengan kelompok yang lebih besar, di mana meliputi human right, working condition, cultural heritage, socio-economic repercussion, dan governance. Pada human right, subkategori yang dapat dinilai seperti child labor, forced labor, discrimination, freedom of association, and collective bargaining. Kemudian tentang working condition, subkategori yang dapat dinilai dalam penelitian ini adalah fair salary, working time, social benefit, health and safety. Kemudian dilanjutkan dengan cultural heritage.
Di dalam subkategori ini yang dinilai adalah safe and healthy living condition, selanjutnya local employment and migration. Kita beranjak ke socio-economic repercussion. Di dalam subkategori ini yang dapat dinilai adalah contribution to economic development. Dan yang terakhir adalah governance. Di dalam subkategori ini yang dinilai adalah fair competition and supplier relationships. Pada tahapan terakhir atau interpretation, kita bisa melihat bahwa social life cycle assessment pada minuman coklat instan ini adalah besarnya kontribusi terhadap kesempatan kerja bagi masyarakat di Desa Ngelanggeran yang bekerja di sektor coklat. Kemudian, masyarakat yang bekerja atau para pekerja itu bekerja berdasarkan kesepakatan bersama. Dan selanjutnya, kontribusi industri pengolahan coklat maupun dari pertanian yang berdasarkan tanaman coklat memberikan penghasilan yang besar terhadap desa. Kendala yang dihadapi adalah harga yang masih fluktuatif karena biji coklat yang dihasilkan kadang-kadang masih belum memenuhi standar yang ditetapkan bersama. Sehingga para petani mengalami kesulitan sebagai pemasok pada industri coklat besar yang dia memiliki standar coklat yang telah ditetapkan secara nasional maupun internasional. Penilaian dampak sosial dari daur hidup suatu produk atau jasa melalui Social Life Cycle Assessment dapat menjadi langkah bagi para stakeholders dalam upaya memperkuat keberlanjutan usahanya. Untuk pelaksanaan Social Life Cycle Assessment pada produk minuman coklat di Desa Ngelanggeran ini pun diharapkan dapat menjadi salah satu kajian pendukung dan juga pelengkap menuju sistem industri komoditas kakao Indonesia yang berkelanjutan.